Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil. Saya dari Prodi Sains Data. Saya di sini akan mengajarkan tugas 3, yaitu transaksi dan juga basis data terdistribusi. Langsung saja kita berpindah ke penjelasannya terlebih dahulu. Nah, di sini soalnya yaitu kita harus melakukan praktikum transaksi dan juga basis data terdistribusi dan mengacu pada buku modul. Nah, di sini untuk transaksi itu dilakukan agar menjaga konsistensi data. Nah, biasanya untuk menjaga konsistensi data ini, transaksi itu menerapkan property ACID, yaitu atomicity, consistency, isolation, dan durability. Terus kita juga akan melakukan perintah-perintah seperti commit, rollback, save point, dan trigger agar data dapat terjaga konsistensinya seperti itu. Nah, di sini ada tahapan melakukan transaksi, yaitu ada commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Untuk yang pertama yaitu ada commit, di mana commit ini tuh kayak untuk memfixkan suatu perintah. Misalkan di sini kita akan insert kepada tabel pasien, insert data baru. Nah, di sini tuh kalau misalkan kita tidak memakai commit, maka dia tidak akan melakukan insert pada tabel seperti itu. Tetapi kalau misalnya menggunakan commit, maka itu udah fix bakalan ada di tabel. Langsung saja kita praktiknya ya. Ini berhasil. Terus kita lakukan pemanggilan transaksi 1. Kita call transaksi 1. Coba ya, go. Tuh, maka dia akan menambahkan data yang tadi kita buat seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau misalnya tidak pakai commit? Kita akan coba. Sebenarnya kalau misalnya di call untuk transaksi 2 ini, itu bakalan kelihatan ditambahin. Tuh, masih ada Dudi. Cuman kalau misalnya kita ke tabel pasien, itu di tabel pasien sampai Tito doang, nggak ada Dudi seperti itu. Jadi commit itu untuk memfixkan si perintah dari SQL seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke rollback. Dimana rollback ini tuh kan tadi memfixkan si data ya untuk masuk ke tabel, untuk menggugurkan perintah dari SQL. Nah, seperti itu untuk rollback ini. Jadi kayak misalkan ini update pasien kan, misalnya untuk ID pasien, nama pasiennya jadi Jijing misalnya. Terus pas di rollback ya ini jadi gugur perintahnya seperti itu. Langsung aja kita coba. Nah, kita langsung panggil si call transaksi 3 ini. Si transaksi 3 ini call transaksi 3, terus go. Nah kan, untuk ID pasien 1 itu nggak ke-update karena ya ada rollback tadi seperti itu. Jadi rollback itu untuk menggugurkan suatu perintah seperti itu. Lanjut untuk perintah ketiga yaitu checkpoint, dimana kan kalau misalnya tadi rollback itu kan balik lagi ke awal kan, sebelum ada punya perintah seperti itu. Nah, save point ini tuh untuk save suatu perintah. Jadi kalau misalnya di rollback, kita bisa rollback dari save point tersebut, bukan dari awal sebelum dari awal yang kosong, yang nggak ada perintah sama sekali. Nah, berarti ini kan ini di save ya, terus rollback to save point 1, berarti ini digugurin dan kita mulai dari sini. Nah, karena ini ada insert lagi nih, insert ini di luar dari rollback, jadi insert ini tidak akan
ke rollback seperti itu. Saja kita go, terus SQL call transaksi saksi 4, terus go. Nah kan bener, jadi yang yang ke insert itu yaitu ID pasien 6 dan ID pasien 8. Jadi untuk ID pasien 7 itu ke rollback seperti itu. Untuk perintah selanjutnya itu ada trigger, dimana trigger ini tuh banyak, ada after insert, before insert, dan ada after update, before update, after delete, ada before delete seperti itu. Nah cuman di sini menggunakan after insert, dimana jika ada transaksi obat, dia akan update obat stoknya seperti itu. Jadi stoknya tuh bakalan dikurangi dengan jumlah stok dari jumlah stok dari pembelian transaksi obat seperti itu. Nah untuk pembuatan trigger ini sebenarnya kita membutuhkan 2 tabel. Saya sudah bikin tabelnya itu obat dan transaksi obat, dan juga udah bikin relationnya. Nah di sini saya juga udah bikin relasinya dari transaksi obat dan juga pasien seperti itu, dan juga udah masukin 3 data ke obat ini seperti itu. Nah selanjutnya kita langsung bikin triggernya. Nah kita coba ini ya. Kita coba insert info. Nah ini kan kalau misalnya kita udah tadi insert yang tadi kan kita misalnya membeli 2 dari ID obatnya 3, ini di obat ini, di tabel obat ini jadi berkurang ini stoknya, jadi 23 seperti itu. Nah jadi cara kerja dari trigger tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan kita masukkan data dari data transaksi obat, maka stok obat di tabel obat pun akan berkurang seperti itu. Nah selanjutnya di sini kita akan melakukan basis data terdistribusi, di mana basis data terdistribusi ini kita bikin replikasi ya, basis data master slave, di mana teknik ini adalah satu arah, di mana nanti akan ada yang menjadi master dan ada yang menjadi slave seperti itu. Jadi yang master itu yang jadi hostnya, yang itu komputer pertama yaitu komputer Windows, dan si slave-nya itu ya si Ubuntu-nya itu seperti itu. Nah ini untuk tahapannya, dimana tahapan pertama itu ada konfigurasi si komputer Windows-nya seperti itu ya. Terus habis itu ada konfigurasi pada komputer 2, terus tes deh komputer 1 dan komputer 2 seperti itu. Nah di sini kita udah masuk ke phpMyAdmin dari si Ubuntu ini. Nah selanjutnya kita akan import. Nah caranya import itu kita bikin dulu database yang baru, namanya sama, rumah sakit. Terus kita create ya. Terus kita create, dapat rumah sakit. Nah sudah rumah sakit ini kita import di sini. Terus browse, terus kita import. Nah ini udah, untuk tabelnya udah terimport semuanya. Kemudian kita akan set komputer 2 ini, konfigurasi komputer 2 ini jadi slave.
Nah, di sini udah berhasil untuk pengkoneksian dari dari komputer 1 ke komputer 2. Jadi selanjutnya kita tinggal tes, dan ini juga udah tahapan konfigurasi Windows dan tahapan konfigurasi Ubuntu sudah dilakukan. Selanjutnya tinggal tes dari komputer 1. Misalnya kita mau insert mana sih? Sama juga atau enggak? Rumah sakit, pasien, tuh di sini juga langsung tertambah si Jojo ini. Jadi ini udah terdistribusi seperti itu. Jadi kita akan coba juga tes kalau misalnya di sini bisa nggak kira-kira. Kalau di komputer 2, apakah di komputer 1 bakalan ini atau tidak? Kita ini kan komputer 2. Di komputer 2 itu kan ini ada Sintanya. Cuma di komputer 1 apakah ada Sintanya? Yap, tidak ada. Jadi karena ini emang karena ini emang master slave, dimana ini perubahannya ya dari master ya ke slave aja gitu. Jadi si slave ini tidak jadi masternya juga gitu. Jadi si slave ini cuma ngelihat doang si data-data yang berubah, dan si master yang bisa mengubahnya. Jadi seperti itu untuk tugas 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.